Martin, mohon dukungan dan doanya, kerjasamanya gitu ya, agar Ikopin kita ini yang sekarang sudah jadi Ikopin University lebih berjaya lagi. Nah ini juga saya kira saya berharap Presiden Pak Joko Widodo bisa hadir misalnya pada kampus ini. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman lainnya. Ikopin TV. Assalamualaikum Akang Teteh Ikopiners. Wih, ini sore hari yang bahagia banget meskipun hujan. Jatinangor diguyur hujan, dingin tapi kayaknya cerah-cerah, ceria-ceria. Harus. Tepang deh ya. Akang Teteh Ikopiners, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Rani. Terus sore ini saya ditemani oleh akang-akang senior-senior. Anu gara ranteng keneh, gara ragah keneh. Ya senior saya banget nih. Ya sore ini kita sama bareng dengan Pak Dedi Supriyadi. Betul. Nah, beliau ini Direktur Humas di Ikopin. Ikopin University. Ya, Nah, mantap. sekaligus alumni Ikopin juga ya Kang. Betul. Angkatan siapa Kang? 84. Untung masih mau ngakuin angkatannya. Soalnya ketahuan umurnya. Satu lagi saya bersama Akang, pasti udah pada kenal nih. Dengan Kang Entis Sutisna, Ketua Umum IKA Ikopin yang terpilih dari Munas ke-13 kemarin ya. Sore ini kita mau ngobrol yang lagi hot issue banget nih. Siap. Kang Dedi, ya. Kang Entis, tentang perubahan Ikopin menjadi Universitas Koperasi Indonesia. Kayak sekarang lagi hot banget kan ya? Benar. Di Ikopin lagi ramai juga nih di dalam internal Ikopin. Yeah. Di alumni juga sami ya Kang ya. Di medsos kayaknya lagi hot banget. Di grup-grup juga saya pantau. Naon sih cenah, nah Ikopin jadi universitas cenah. Naon ngaranna? Nah Ikopin University, ongko institut tapi university. UPI atau mah? Wow, ada juga yang nyebut UKI kemarin, Universitas Koperasi Indonesia ya. Jadi ramai banget nih. Nah, sama-sama kita sore ini denger nih langsung dari yang berkompeten. Dari Kang Dedi dulu mungkin ya. Siap. Bangga Kang Dedi menjawab semua pertanyaan Akang Teteh yang di media sosial sana tentang apakah benar Ikopin ini sekarang sudah berubah menjadi Universitas Koperasi Indonesia. Bangga. Benar sekali Teh Rani ya. Bahkan izin itu sudah keluar. Ya, izin sudah keluar. Jadi sekarang ini kita sudah universitas gitu ya. Alhamdulillah. Nama kita itu menjadi Ikopin University. Ya, Ikopin University. Nah, insya Allah barusan saja kita baru rapat persiapan untuk soft launching ya, Kang Tis ya. Jadi belum ini soft launchingnya mah ya? Belum. Baru keluar izinnya? Benar, gitu ya. Jadi nanti ada soft launching, kemudian ada grand launching. Dalam kerangka soft launching ini ada banyak hal yang akan kita apungkeun lah, gitu ya. Banyak kegiatan, gitu ya. Nah, sementara tentatif ya, Kang Tis, tentatif itu 22 Februari untuk soft launching. Tapi itu masih tentatif, karena masih ada proses-proses di mana harus kita rapatkan dengan yayasan, dengan pimpinan Ikopin dan seterusnya. Nah, kalau misalnya sudah siap, pada tanggal 22 Februari kita soft launching. Tapi kalau misalnya masih ada hal-hal yang harus kita sempurnakan, mungkin agak bergeser sedikit. Akan misalnya cantik banget tuh ya. Maret. 2022. Nah, itu Pas memang banget sih. dasarnya itu. Pas pisan dah Pak. Iya. Terus ini kayaknya dari kemarin juga untuk launching atau perubahan dari Ikopin ke Ikopin University ini juga alhamdulillah Ika dalam hal ini alumni dalam hal ini Ika Ikopin juga dilibatkan
untuk Betul. bersama-sama ya menggaungkan ini ya. Gimana Kang ini keterlibatannya nih? Kok sampai bisa terlibat? Gimana ceritanya? Ya, baik, terima kasih Teh Rani, Kang Ya. Dedi, karena Ya. Kang Dedi juga alumni ya. Akang Teteh bukan hanya alumni Ikopin, justru ini buat seluruh masyarakat Indonesia. Jadi mulai bulan ini itu adalah sudah resmi, sudah ada keputusan dari kementerian terkait dengan penyelenggara pendidikan, yaitu Yayasan Pendidikan Koperasi sebagai penyelenggara dari Ikopin University. Nah, terkait dengan perubahan itu saya ingin menambahkan sedikit. Jadi kalau ada perdebatan, ada isu, ada berbagai yang menjadi diskusi, kok berubah sih Ikopin menjadi Ikopin University, kemudian ada juga yang menyebutnya Universitas Koperasi Indonesia. Ya, itu ramai kamari Kang di medsos. Ingin kita jelaskan sama-sama, karena kan kita sekarang berkolaborasi nih, IKA, Yayasan Betul. dengan kampus sekarang menjadi satu kesatuan. Karena visi misi kita juga akan bersinergi dengan Betul. semua pihak, termasuk Ya. kampus, pemerintah dan sebagainya. Jadi kalau nama resminya itu adalah Universitas Koperasi Indonesia. Jadi Universitas nama Koperasi resminya lembaga Indonesia. itu adalah Universitas Koperasi Indonesia. Tidak ada singkatan apa-apa, kurang lebih gitu. Yang kedua, kok ada Ikopin University? Nah, Ya, engkau cina institut tapi cina universitas kumaha tak Kang? jadi ini latar belakangnya salah satunya nanti koreksi ya, kalau kurang lengkap, bahwa kita bagaimanapun tadinya adalah institut. Orang sudah tahu brandnya Ikopin dari tahun 80-an sampai sekarang. Betul. Ikopin Institut Koperasi Indonesia. Nah, histori itu yang tidak dihilangkan, Ikopinnya. Nah, Ikopinnya bukan lagi menjadi singkatan Institut Koperasi Indonesia, bukan. Betul. Tetapi nama brands ya, Ya. nama brands, karena kita sekarang menjadi universitas, maka nama brandsnya itu adalah Ikopin University. University. Jadi bisa dibedakan ya, kalau nama resmi sebagai lembaga itu di angka dan sebagainya itu adalah Universitas Koperasi Indonesia, namun nama brandsnya itu adalah Ikopin University. Itu satu. Yang kedua, terkait tentu juga ada perubahan logo dan sebagainya ya. Dan alhamdulillah ketua yayasan kita menjalin komunikasi yang baik ya dengan kampus, dengan seluruh sivitas akademika termasuk dengan kita IKA. Jadi masukan itu banyak termasuk dari kita. Bagaimana pendapat logo seperti ini seperti itu. Akhirnya secara resmi suratnya memang belum ya. Tadi Oh iya, logonya pun berarti otomatis nanti ada berubah ya. Benar. nanti bukan lagi mohon maaf ya yang seperti ini, nanti ada yang seperti kurang lebih ya, tapi nanti tentu sudah ramai di medsos, itulah kurang lebih Ya. ya. Ramai memang tadi medsos nih Kang. Itu sebetulnya kenapa saya bantu jelaskan, itu mencerminkan tidak menghilangkan Ikopinnya, bunganya tetap bunga ya. Masih bunga kuncup Benar. katanya. Ini lebih dinamis, lebih terbuka, lebih kekinian, lebih perubahan, itulah yang kita harapkan. Itu ada artinya juga ya, perubahan logo itu ada. Oh iya, Filosofinya pasti ada ada. ya. Iya, iya. Tapi mungkin hari ini kita belum bisa letterless secara tertulis, filosofinya kan belum di SK-kan ya, tapi kurang lebih itulah menandakan itu perubahan, dinamis, terbuka, lebih jauh. Nanti di podcast selanjutnya itu mau Ya. dibahas tentang arti Ya. logo. Supaya terus-terusan ya Ya. podcast Kang. Tadi yang kegiatan kita bareng-bareng nih, kan mau ada soft launching yang direncanakan tanggal 22. Ya. Tapi Ya. kalau kita siap itu tanggal 22. Maksudnya apa? Jadi ada serangkaian kegiatan dalam rangka untuk mengekspos menjadi Ikopin University. Itu kita ada serangkaian soft launching di tanggal 22. Apa kegiatannya? Itu di situ kita undang dari mulai pemerintah pusat, daerah, gerakan koperasi, media, segala macam kita undang. Nah, itu untuk kita menjelaskan secara hybrid rencananya ya. Jadi ada di kampus, ada juga yang online. Nah, itu kita peluncuran logo baru, nama baru. Nanti kita akan rame semarak. Ya. Ya. Dalam kegiatan itu tentu akan ada serangkaian kegiatan yang dikolaborasikan dengan kegiatan IKA. Ikopin Festival, Ya. atau mungkin nantinya menjadi Ikopin University Festival. Nanti ada reuni, ada kegiatan, berbagai macam kegiatan. Ini berarti semua alumni, mahasiswa, Civitas Akademika Ikopin terlibat semua ya? Kata ngeramekan ya? Betul. Wah, ayo orang ramekan, orang gandengkan pokoknya namanya. Nah, nanti itu akan ada, serangkaian itu akan diisi dengan berbagai kegiatan. Grand launchingnya direncanakan itu di 12
Juli. Oh, pas hari koperasi. Pas hari koperasi. Kita sudah ada pembicaraan dengan kementerian, meminta hari koperasi tingkat nasional kita tarik ke sini nih. Wah. Di Ikopin. Nah, kita berharap presiden yang membuka, termasuk yang mendeklarasi Ikopin University. Harapannya, mohon maaf Pak Presiden Joko Widodo harus mendengar, mungkin para menterinya, tolong. Ini adalah Ikopin ini institut dulunya adalah juga sebagai founding father dulu negara kita, adalah dasar negara kita di dalam ada tentang gerakan koperasi, gimana di koperasi. Zaman presiden dulu ini juga sama, yang meresmikan Ikopin ini adalah juga presiden. Sekarang enggak, mestinya perubahan itu juga menjadi presiden. Nah, tolong ini sebagai sebuah politik ekonomi koperasi. Nah, ini juga saya kira saya berharap Presiden Pak Joko Widodo bisa hadir misalnya pada kampus ini. Ditunggu ya Pak. Terus ini pertanyaan lagi nih buat Kang Dedi nih. Sebetulnya apa aja sih yang perubahannya apa aja sih? Karena ada juga di medsos yang nanya, yang komen-komen macam-macam nih. Pak. Mudah-mudahan bukan hanya perubahan nama doang ya, tapi ada memang benar-benar ada perubahan yang mendasar. Benar. Banyak juga teman-teman yang belum tahu apa sih ini perubahan dari Ikopin menjadi Ikopin University atau Universitas Koperasi Indonesia ini apa aja? Apakah misalnya ada prodi baru ataukah ada prodi yang dihilangkan atau ada apa aja Pak? Perubahan-perubahannya apa aja sih? Mungkin bisa dijelasin. Baik, tentu saja Teh Rani ya, perubahan ini diharapkan bukan hanya sekedar perubahan nama, perubahan dari institut ke universitas, tapi ada banyak hal ya yang mendasar dan memang ini diperlukan, diharapkan akan memberikan kemanfaatan yang lebih luas yang seluruh sivitas, Ikopin, stakeholder, tentu gerakan koperasi dan negara ini. Gitu Amin. Ya. Nah, dengan berubahnya Ikopin dari institut menjadi universitas, nah ini harapannya maka Ikopin ini akan lebih luas gitu ya bidangnya gitu ya. Misalnya disiplin ilmunya kita bisa masukkan disiplin ilmu yang lain, teknik misalnya ya, bukan hanya misalnya sekarang kita ada manajemen, ekonomi syariah, akuntansi gitu ya. Nah ini bisa lebih luas lagi karena memang koperasi itu juga membutuhkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu untuk bisa berkembang. Betul banget, ya. betul banget. Jadi saya kira ini suatu kebutuhan dan suatu perkembangan yang baik begitu ya, yang positif, suatu peningkatan gitu ya. Kalau kita melihat ke belakang kan bahkan dulu dari akademi ya, kemudian sekarang kita tingkatkan lagi menjadi universitas. Nah tentu nanti kita akan bertambah terus program studinya sesuai dengan kebutuhan dan tentu dinamika. Ya kebutuhan zaman ya. Hari itu kita harus adaptabel ya dengan betul, iya. Gitu. Untuk sementara ini kita kan sudah ada program studi untuk jenjang S1 ya, ada manajemen, kemudian ada akuntansi, kemudian ada ekonomi syariah. Untuk program diplomanya D3 itu ada manajemen bisnis, kemudian juga program S2-nya. Nah ya, magister manajemen, dan itu didalami lagi dengan kehususan, misalnya program studi manajemen kan kita ada kehususan marketing, ada kehususan produksi operasi, kehususan keuangan, perbankan ya, dan seterusnya. Nah sekarang sudah tambah lagi. Apa aja tuh Pak tambahannya? Ada prodi-prodi baru? Ada agribisnis, kemudian ada teknologi pangan, kemudian ada sains data sains. Oh itu memang yang lagi terkini banget, kekinian emang dibutuhkan banget ya supaya koperasi nggak ketinggalan zaman. Nah kan koperasi sekarang juga harus mengikuti ya, tidak ketinggalan zaman dengan digitalisasi dan sebagainya. Iya. Nah kita menjawab tantangan itu ya. Kita menyiapkan kadernya yang dibutuhkan nanti. Berarti nanti kalau ada agribisnis teknologi pangan, ada mungkin muncul ahli-ahli pangan, ahli-ahli teknologi, tapi yang mempunyai jiwa koperasi gitu ya Pak ya. Sehingga koperasi bisa lebih melebar ke berbagai lini, ke berbagai jenis fungsi kehidupan masyarakat ya Pak ya. Benar ya, jadi mohon dukungannya lah gitu ya. Wah, Akang Teteh Ikopiners terutama Ikopiners, dan kita akan
lakukan nanti soft launching dan grand launching itu bukan hanya melibatkan Sivitas Akademika Icopin, dosen, karyawan, mahasiswa dan alumni, tapi juga seluruh stakeholder begitu ya. Pemerintah, gerakan koperasi, perusahaan-perusahaan gitu ya, masyarakat secara lebih luas, bahkan harapannya RI1 bisa hadir. Amin. Ya karena koperasi ini kan bukan hanya urusan Icopin, bukan hanya urusan alumni, bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga kan ini memang menyangkut ke seluruh sendi kehidupan masyarakat ya, perekonomian gitu. Nah, kita ini membawa misi agung ya. Banget. Ya. Ya ada di dalam undang-undang dasar gitu. Seperti itu. Jadi Teh Rani dan juga untuk Icopiners ya, yang khawatir mohon dukungan dan doanya, kerjasamanya gitu ya, agar Icopin kita ini yang sekarang sudah jadi Icopin University lebih berjaya lagi. Amin, amin, amin. Kira itu Teh Rani. Ada lagi yang mau disampaikan Kang? Saya tambahkan sedikit. Jadi koperasi itu tidak terfokus hanya kalau dulu tuh yang beberapa jurusan itu ya, ya pemasaran, perbankan, penyuluhan atau syariah. Ya manajemen kalau dulu kita lebih kepada. Nah, sebetulnya kan sekarang lebih berkembang. Yang tadi itu kita akan ada tambah prodi agribisnis karena koperasi itu bergerak di bidang agribisnis. Pertanian itu sekarang lagi dikembangkan, ya kan. Dan data science, teknologi, IT, digital. Nah ini udah tuntutan zaman. Ya kan, teknologi pangan juga sama, kita berhubungan dengan pangan dan sebagainya. Jadi kerangkanya adalah ini terkait dengan jiwa koperasi di prodi-prodi itu. Jadi jangan bilang Icopinnya nggak usah khawatir, itu satu. Yang kedua, serangkaian kegiatan sampai grand launching, sampai dengan menerima mahasiswa baru, kan akan banyak nih kegiatan. Jadi akan khususnya nih para alumni, hadirlah nanti dari mulai grand launching akan kita undang, dari soft launching akan kita undang, kemudian serangkaian kegiatan nanti ada yang disebut dengan misalnya invitasi pencaksilat, ada itu dalam rangka promosi Icopin University supaya makin banyak orang datang ke kampus kita ya. Promosi Icopin itu serangkaian kegiatan dari tiga Icopinnya kan, semuanya kita saling bersinergi sekarang. Akan Teta Icopiner, kebetulan ini memang kan mereka berdua ini kayak fasih banget ya. Apa? Karena kebetulan ini akang-akang yang berdua di samping kanan kiri saya ini adalah ketua dan wakil ketua untuk launchingnya Icopin University. Yang diberi mandat kemarin sama Pak Rektor sama Pak dari Yayasan ya. Yang diberi mandat ini adalah mereka berdua, ketua dan wakil ketua. Ya, terima kasih. Tentu ini adalah bentuk sinergi dan kolaborasi antara IKA dengan kampus, dengan keputusan yayasan itu kami diberikan mandat sebagai yang tanggung jawab untuk kegiatan ini. Betul, betul. Karena memang ya harus bareng-bareng, kita nggak bisa parsial masing-masing ya Kang ya. Kita harus sinergi ya, betul. Dan kolab ya. Betul. Ya kalau kampusnya gede, kampusnya maju, kampusnya rame, Icopin Sivitas Akademikanya seneng, alumni juga happy, semua happy ya, kayaknya ekonomi juga insya Allah makin banyak agen-agen perkoperasian gitu. Ya, nambahkan sedikit, jadi gini, nggak usah khawatir nih teman-teman alumni yang sudah lulus, kalau dulu di ijazahnya kan logonya Icopin. Iya itu juga banyak pertanyaan kemarin. Mana saya bangga? Ya tentu enggak lah, kan institusinya sama, legalisasinya sama, berlaku. Sampai ada isu kemarin, ini gimana nih angkatan-angkatan yang tua? Gimana nih ijazah kita apa harus diverifikasi lagi? Apa ada isu begitu, ketakutan, kekhawatiran? Itu yang memang tidak terungkap secara tertulis, kita tidak bisa baca. Tapi secara tertulisnya itu ada terkait dengan bahwa perubahan-perubahan itu tidak berpengaruh terkait dengan kita yang sudah lulus duluan masih dalam nama Icopin. Iya. Karena memang ini adalah satu kesatuan, kesinambungan ya. Kita juga menyelenggarai seminar internasional dengan beberapa negara di ASEAN dan serangkaian kegiatan ini. Jadi cukup banyak hal. Termasuk kita juga sekarang akan masuk bukan hanya IKA-nya, tapi juga Icopin-nya bergabung dengan lembaga atau badan koperasi internasional di 60 negara. Jadi nanti ini ada termasuk kita pertukaran pelajarnya, keren. 60 negara, 60 perguruan tinggi, di internasional, di dunia, perguruan tinggi perkoperasian ya. Yang ada materi perkoperasian. Dan Icopin University menjadi salah satu bagian dari situ. Betul. Wah, berarti
Siap-siap nih kita akan go internasional ya. IKA-nya pun go internasional karena kan kita punya pengurus KP Hera itu sudah membawa jaringan kita alumni juga dengan jaringan alumni internasional termasuk kampusnya juga. Jadi kita ingin kejayaan ini bersama-sama, bukan hanya IKA alumni tapi IKOPIN University-nya juga menuju kejayaan. Nah makanya mungkin gini, Akang Teteh yang punya anak usia sekolah SMA nggak usah ragu nih. Sekarang jurusannya atau prodinya juga gampang, bisnis ada, teknologi pangan ada, ya. Bahkan data science ya. Terkait digital ada, jadi nggak usah ragu. Kampusnya pun kan yang sudah tahu lihat luar biasa, 29 hektar. Wow. Besar, hijau. Wah ini ada di puncak keramaiannya Jatinangor sebagai pusat kampus perguruan tinggi. Apalagi kalau yang dulu kuliah di IKOPIN, dapat ijazah dan ijazahnya juga di IKOPIN. Anaknya pun juga wajib dimasukin ke IKOPIN ya Kang ya. Oh Pak Dadi termasuk. Oh ini ijazah dan ijazah. Ini IKOPINers banget berarti. Getihnya getih IKOPIN. Yang juga juniornya ya. Alumni. Oh iya anaknya di IKOPIN juga ya. Berarti ada yang dari IKOPIN itu alumni 3 orang tuh alumni IKOPIN. Anak dan cucu. Bukan, adik kakak. Adik kakak itu ada Wahyu, dia Sugeng sama Eni ya. Adik kakak dari IKOPIN dapatnya jodoh di IKOPIN. Anaknya kuliah di IKOPIN lagi. Iya, adik kakak bertiga alumni IKOPIN, punya pasangan juga dari IKOPIN. Alhamdulillah mereka juga bisa disebut sukses lah. Alhamdulillah. Dan pasti betah di IKOPIN itu kan, di IKOPIN University pasti betah. UKM-nya banyak, bangunan unit kegiatannya bisa dari pencak silat, Domas, apalagi karate, pencinta alam. Iya, kreatif bangunannya ya. Tadi saya lihat, wah sudah ada unit UKM Center. Dan itu kreatif banget anak-anak adik-adik kita sekarang ya. Jadi faktanya ya kita komitmen dan kita punya ideologi untuk membangun ekonomi kerakyatan melalui vokasi dan seterusnya. Tapi juga alumni IKOPIN ada juga yang bekerja di berbagai bidang ya. Ya betul, banyak. Di swasta sebagai pengusaha gitu itu ada, tetapi tetap kita berharap ada jiwa atau ada ideologi koperasinya dimanapun mereka berada itu akan berkontribusi untuk pembangunan koperasi. Betul. Gitu. Jadi agen ya Pak ya. Saya kira di sini ini pengelola kawasan industri 2.100 hektar. Tapi udah angker tetiasa tinggal dari koperasi nggak akan bisa pergi. Tetap ada di hati. Tapi gini, kita memandang. Saya kemarin diskusi nih dengan Pak Burhanuddin Abdullah, itu mantan Menko Perekonomian, rektor kita sekarang. Itu kedepannya terus terang saja kan ekonomi kita masih dikuasai oleh sedikit orang dengan menguasai lebih banyak ya kan wadah ekonomi. Tetapi dengan ekonomi yang tidak terlalu besar dilakukan oleh para koperasi UKM yang jumlahnya jauh lebih besar. Nah ini sebenarnya terjadi kesenjangan. Untuk kesenjangan ini lama-lama ini harus menjadi perhatian pemerintah, dunia usaha. Nah tentu kita berkeyakinan ke depannya ekonomi mandiri dari koperasi, gerakan koperasi itu akan jauh menjadi lebih besar menggeser posisi itu. Saya punya keyakinan itu. Kenapa? Jiwa kita jiwa gotong royong kok, jiwa saling membantu, ya kan? Bukan jiwa yang ego, ya kan? Tapi jiwa yang saling membantu. Itulah menurut saya membantu dalam kemandirian melalui koperasi. Bismillah ya, kita happy banget. Alhamdulillah sih kebanyakan dari media sosial juga banyak yang alhamdulillah kan. Ya pada bersyukur, pada senang, pada bangga gitu. Hanya mungkin mana ada berapa yang masih kurang mengerti. Mudah-mudahan setelah melihat podcast kita lebih jelas ya IKOPINers Akang Teteh. Tidak hilang, kan tetap IKOPINnya ada. Iya, ini saya juga pecinta IKOPIN. Iya. Tapi mungkin nanti harus ditambahin. Oh, itu Kang Yanyan oke. Nanti ditambahin mungkin kita di bawahnya university. Karena itu IKOPIN-nya itu tetap ya kita bawa. Makanya namanya jadi IKOPIN University. Nanti ini harus diganti nih. Karena ini udah oh logonya ya. Ini udah membawa sejarah yang panjang, ada emosi, ada spirit, ada macam-macam. Betul. Nah, abdi kekengingan banyak di IKOPIN tuh Pak. Nah, jadi brand image dan sebagainya, makanya tetap dipakai gitu ya. University gitu ya. Hanya memang nanti logo agak berubah. Ini menunjukkan bahwa
ini ada Oh iya, logo pun itu juga kemarin masih rame tuh di medsos. Ya. Ada yang nu mana cenah? Ada yang nu beru, ada yang nu kuning unggul, ada yang ada birunya. Nu mana ieu teh cenah? Oh, pasti rame juga ada Masih pertanyaan. ramai. Jadi terkait logo sebetulnya sudah mulai menjurus pada yang mana ada yang logo yang terbuka itu ya, yang ada kuningnya, ada birunya. Tetapi kembali belum disahkan secara tertulisnya, tapi sudah mungkin diputuskan itu rencana itu sudah. Yeah. Jadi tinggal lihat saja resminya mungkin dalam ya beberapa hari. Nanti kita konten lagi nih Kang. Nanti kita bikin info baru lagi ya tentang kayaknya seru banget ya. Ini kita belum bacain satu-satu loh. Dari media sosial komen-komen banyak banget. Tapi nggak apa, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ecopiners supaya lebih jelas lagi. Selanjutnya nanti kita akan banyak lagi nih konten-konten tentang sosialisasi Ecopin menjadi Ecopin University ini. Ada satu lagi sebetulnya beberapa alumni yang dianggap berhasil itu bisa mengajar. Betul, betul. Bukan hanya sebagai program alumni mengajar dari IKA. Ternyata ini ketentuannya ada juga dari perguruan tinggi. Iya. Praktisi harus mengajar dan Akang Teteh yang mau mengajar dari alumni, wah silahkan daftar. Nah, boleh daftar. Terus juga ini jangan lupa Kang Teteh follow IG-nya ya di @masukicopin. Nah, juga ini nanti kita akan tayang di Ecopin TV. Ah, coba searching Ecopin TV. Ah, ini nih Ecopin TV. Ya, masuk Ecopin, IG-nya masuk Ecopin. Ya, YouTube channelnya Ecopin TV channel. Jangan lupa hashtag Humas Ecopin. Subscribe, share, dan komen. Sip. Ya. Hatur nuhun pisan Kang Tis, Sama-sama, Kang Dedi. nuhun. Seru banget bisa ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih ya Kang Teteh.